Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nanti ceritanya untuk Zainal Abidin yang bertindak sebagai imam nanti digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa imam makkah wa madinati wal haram sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya rabbi zidhu syarafa wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'syaral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa hisul fuqara'i wal masakin wa asriya'id daikin wal khutbatani badalani an raka'ataini awalai fa iza sa'idal khatibul ala mimbar fala yatakallamu ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata wa ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin orang bermusik, mulai-mulai sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Itulah beritanya untuk Allah dan sedaun kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat yang berkandung. Kemudian doa dan restu kepada para alim ulama, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mendengar di dosa patin yaitu permukaan ilmunya yang dengan membantu mulia insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin benar-benar bermusik dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang singkatnya dalam waktu hidup ataupun 15 menit, mari kita oleh kita sama-sama dan coba renungkan sebuah firman Allah yang tersebut di dalam surah Al-Kahfi, tepatnya pada ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh fa'asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Wadrib lahum, berikan olehmu wahai Muhammad, lahum bagi mereka itu kenapa? So yang dimaksud mereka itu dalam kitab tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin, dikala beliau menafsirkan makna lahum di situ li ummatika, makna mereka itu adalah untuk umat engkau wahai Muhammad. Artinya Allah Subhanahu wa taala guyup Nabi Muhammad untuk gujuk kepada kepada umat. Yang diujuk oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu tadi masalah hayat dunia, sebab perumpamaan kehidupan dunia, supaya dicontoh bagi kita. Gimana dengan perumpamaan dunia tersebut? Gama'in anzalnahu minas sama', sama seperti air yang turun daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian air tersebut menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas permukaan bumi. Fa'asbaha hashiman tadruhu riyah, dan dikala air tersebut sudah kering daripada satu-satu tumbuhan, maka tumbuhan itu akan hancur diterpa oleh angin-angin yang kencang. Hadirin guru-guru sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kehidupan dunia, yaitu persis seperti air. Lalu maka bahkan Allah yang bersama wujud
dalam dunia ni lagi yang kita cok pelajaran daripada persamaan tersebut. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, yaitu Jami'ul Bayan al-Ahkamil Quran, ataupun di kalangan kita Hidayah yang masyhur dengan tafsir Qurtubi, di sini Imam Qurtubi memberikan badin-badin alasan, memberikan badin-badin hikmah kenapa Allah menyerupakan kehidupan dunia ini dengan air. Makanya itu yang menjadi inti khutbah oleh hati pada orang yang berbahagianya, yang mudah-mudahan pelajaran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini juga bisa menjadi pelajaran terutama bagi hati dan bagi sidang jamaah Jumat Bandung. Alasan yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, kenapa Allah menyamakan kehidupan dunia ini dengan air? Yang pertama, beliau menyebutkan di annal ma'a la yastaqiru fi mawdi'an. Karena sesungguhnya air itu tidak menetap pada satu posisi. Nyotayo dan ketemu sama-sama yang namanya air, dia posisinya pasti berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Nyo sifat air, baik ikung ataupun iujud, ikung dari pucuk pun ile macam-macam. Iujud menanti dari langit, mungkin misalnya berosol macam-macam sampai tu gunung. Jadi air itu sifatnya berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Wa kadzalikal hayatud dunya. Begitu juga dengan kehidupan dunia. La takunu fi wahid. Tidak hanya berada pada satu kondisi, tidak hanya berada pada satu posisi. Maka terima kasih yang berbahagia dalam hidupnya lagi. Kehidupan dunia berubah-ubah. Keadaan dunia berubah-ubah. Keadaan dunia lagi. Dalam kehidupan dunia nasina, namusah, nawate dalam hal materi lebih malah tingkat logo. Nawate hanya pas-pasan escape keluarga orang. Juga nasihatnya tayo alami kadang-kadang beantisip menggerok. Juga ada lagi nasihat. Di bidang rezeki menanti nawate kaya, nawate kecil. Dalam sosial lagi nasihatnya tayo tak lagi utang pak kau. Juga nawate tayo yang nak utang kau. Kemudian dalam hal jabatan pun demikian. Nawate kita hanya sebagai masyarakat biasa. Juga nasihatnya tanya memiliki satu jabatan. Jadi memang lagi di depan dunia orang yang berbahagia. Lagi mudah dalam satu bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar. Jadi nadi baru. Memang kalanya yang kehidupan itu. Maka hanya kita dengan laut dia pun senang tapi jangan kita. Karena mungkinnya posisinya berubah. Maka itu diajarkan kita oleh Allah supaya kita menjadi hamba yang ketikanya kita bersyukur, ketika hana kita bersabar. Maka Allah syukur kita kepada Allah karena yang kita hidup oleh Allah. Dan orangnya dia pun tanya bersabar karena kali pernah hidup. Jadi dia pelajaran yang pertama, bahawa kehidupan kita yang persis seperti air, tidak pada satu posisi. Kita akan berubah-ubah. Yang intinya dalam hidupnya kita mesti syukur apabila nak dan kita sabar apabila kita tengah. InsyaAllah kita tenang dalam kehidupan. Karena menurut harapkan bersenang lebih-lebih yang mana?
Bahkan ulama juga andai kata dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, ilon yang bilang dia keputusan lebih atau budaya lebih Yohana dia putih lagi lagi malam yang berkubang sesuatu yang dalam berkuasa oleh Allah. Jadi hanya kita. Jadi lalu dia dan manusia baik senang maupun susah, mau senang dan pun mau susah dan sabar. InsyaAllah kita senang dalam kehidupan. Ini yang benar. Kemudian alasan yang kedua oleh Imam Al-Qurtubi, kenapa Allah menyerupai kehidupan kita dengan air? Di annal ma'a idza kana bil miqdar kana nafi'an mubito. Wa idza jawaza al miqdar kana dharran mubika. Bahwa air itu apabila dia berada dalam posisi yang ukurannya sesuai, maka dia akan menjadi manfaat dan dia bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Namun apabila air tersebut melewati daripada batas ukurannya, maka air itu akan menjadi sebuah kemudaratan, bahkan air itu bisa membinasakan makhluk-makhluk lain. Jadi ini posisi ukuran sesuai dengan kebutuhan, sesuai ukuran yang ingin kita cok manfaat itu. Bila ujun hanya tinggal cuma ujun sesuai dengan kadar nyok manfaat bagi kita. Belang saja jik bermanfaat bagi pada saja. Kita yang tak ulang ujun memang sesuai kata suruhi nyo nak manfaat bagi. Tapi ketika ujian hanya bio-bio nyo bisa menjadi mudarat. Kadang-kadang payah tapi nak hukum, payah tahu yang hukum karena telah terjadinya banjir. Bagi yang kalau saudara-saudara kalau di Asia Barat, banyak sekali harta-harta yang terbawa oleh banjir. Jadi kata dengan ingin kata dia menjadi manfaat, tapi kali itu merasa maka karena ini kali dari pulang roh. Wajahnya di kal hayat dunia lagi dengan kehidupan dunia. Kalau di dalam kehidupan dunia kita berada pada satu posisi yang posisi itu memang kita memiliki kualitas, maka insya Allah kita bisa menjadi manfaat bagi diri dan bagi orang lain. Tapi berhati-hatilah apabila kita memaksakan pada satu posisi yang sebenarnya kita tidak pantas berada pada posisi itu karena kualitas kita tidak mampu di posisi itu, maka itu akan membahayakan bukan hanya pada diri kita, tapi kita bisa memudaratkan orang selain itu. Hadirin sekalian rahmat Allah, karena mungkin hanya kursi dari izin Allah menyatakan sesuai ukuran bermanfaat, tapi bila kita terlewati ukuran kepada kapasitas roh kita, maka itu akan menjadi mudarat, bahkan kita dapat membinasakan orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, kenapa Allah menyamakan kehidupan dunia ini dengan air? Di annal ma'a yatibu wa la yabqa. Karena sesungguhnya air dia akan hilang, tidak akan kekal selama-lamanya. Seraya apapun banjir yang pernah kamu alami, sabuh saat tetap hilang. Bina banjir pada masa Nabi Nuh, akhir di Pulau hanya tinggal sudah. Wa kadzalikal hayatud dunya la taqwa. Menanti dengan kehidupan dunia yang hadirin yang berbahagia, tidak ada yang kekal abadi. Kurangnya betul kita yang mantap tajak dari permukaan dunia ini. Kurangnya betul dan yang mantap dikalah oleh orang-orang yang lain. Tapi suatu saat kita akan meninggalkan dunia.
Nabo saat nama kanyo hanyalah tinggal nama orang yang pernah hidup di atas permukaan dunia ini. Tapi tubuh kita sudah tidak ada lagi di atas permukaan ini. Hana kita sehebat apapun kita hadirin yang berbahagia, nabo saat kita akan meninggalkan dunia ini. Pegang hebat kanyo bina lah hebat kanyo. Pegang kaya kanyo bina lah kaya. Lekat orang yang lebih hebat daripada kita. Lekat orang yang lebih alim daripada kita. Lekat orang yang lebih kaya daripada saya. Tapi rujuk dia. Bahkan manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi sebab Allah menciptakan alam ini yaitu Nabi Muhammad, itu pun Allah hapus. Maka apalagi kita. Sudah sangat wajar kita yang rujuk dia. Maka hadirin yang berbahagia, anak kita yang punya kebutuhan yang tumpang guna. Mandu kita yang akan tahu Allah. Cuma kita ingat ke Rasulullah, innal qabra rawzatan min riyadil jannah atau kufratan min kuffaril. Yang bahwa kubur itu, alam kubur itu hanya dua pilihan. Kalau bukan dia menjadi satu kebun daripada kebun surga, maka pasti kubur kita nanti akan menjadi lubang daripada lubang neraka. Na'udzubillah. Maka manjungnya kembali kepada bagaimana kita Yahudi di dunia Allah. Karena mungkin ulama an-nasu mujziyuna bi a'malihim khairan fa khairun syarran fa syarrun. Bahwa manusia yang akan menumpuk balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Good amalan, good ibadah Allah, buruk amalan, buruk balasan. Hadirin sedang dan yang dirahmati oleh Allah. Maka kita akuilah diri sendiri dan kita anda yang sempurna. Sehebat apapun kita jaga pasti dalam hidup kita nak lakukan kesalahan. Pasti kita ada usaha. Walaupun anak terang-terangan apapun, mungkin kita dalam kesenian segala kita bertidur, kadang-kadang kita bermaksiat kepada Allah. Maka akuilah bahwa kita memang berdosa kepada Allah. Tapi betul-betul Allah selalu memperintah kita untuk bertaubat. Dalam hadis juga, innallaha yaqutu yadahu bin nahari liyatuba muslimu fil-lail wa yaqutu yadahu fil-lail liyatuba muslimu fil-nahar. Sesungguhnya Allah selalu membuka rahmat kepada orang-orang. Sesungguhnya Allah selalu membuka rahmatnya di siang hari kepada orang-orang yang bertaubat daripada dosa yang dia lakukan di malam hari. Dan sesungguhnya Allah selalu membuka ampunannya pada malam hari kepada orang-orang yang bertaubat daripada dosa yang dia lakukan pada siang hari. Sampai pada Allah Ibrahim dan bertaubat yang tak lakukan dosa amalan Ibrahim dan taubat waktu euro. Yang tak lakukan dosa waktu euro Allah Ibrahim dan bertaubat waktu malam. Sampai pada Allah menang. Hatta yang syamsu fi magharibiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya hingga kiamat. Artinya Allah selalu menunggu kita untuk bertaubat. Hadirin yang berbahagia, maka kesempatan yang berikutnya marilah kita memanfaatkan yang mana sejak lagi berpegang namun saat kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah dirahsiakan panjang waktunya supaya kita selalu mempersiapkan diri. Kadang si buronyo, kadang si tiga-tiga, kadang si minggunya, kadang si bulan kita yang ada sejak. Maka oleh karenanya Nabi-Nabi kita persiapkan diri kita sehingga kita waktu bahwa Allah hanya dalam keadaan ampunan, ampunan Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita bertawa kepada Allah, kita dapat mandu tawa dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang yang dirahmati Allah, mungkin walaupun singkat yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi hati sendiri dan juga bagi hati mudah-mudahan Tuhan untuk hadir pada Allah yang berbahagia. Dan kecewa mungkin dalam penyampaian nanti
mengalungkan pribadi itu juga mentok dalam keadaan belajar. Ono kementok, dino mari kita ketemu dalam buku dua Al-Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من آياته وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اختم آجالنا ولوالدينا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تعظم علينا يا رب يا مولانا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ولذكر الله أكبر.